Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zunawarlan Mansi dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi-materi tentang pelayanan sektor publik sebagaimana dalam video ini saya buat untuk tugas final dari mata kuliah pelayanan sektor publik. Untuk itu kita langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan. 1. Konsep pelayanan publik. A. Pengertian pelayanan publik. Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintahan, baik di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan jasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan dan hubungan internasional, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai memberikan layanan keperluan orang atau masyarakat yang punya kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. B. Konsepsi pelayanan publik. Konsepsi pelayanan publik berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintahan atau pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Secara teoretik, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Fungsi pembangunan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalah development fungsional and adaptive fungsional. Fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintah umum atau regulasi. C. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kebutuhan umum. Pertama, pelayanan kebutuhan dasar. Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar, dan bahan pokok masyarakat. Terus yang kedua, pelayanan umum. Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi menyediakan pelayanan publik, juga harus menyediakan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah yaitu terdapat 3 kelompok. Pertama, pelayanan administratif, kedua pelayanan barang, dan ketiga pelayanan jasa. D. Asas-asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana: yang pertama, transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, kondisional, keempat, partisipatif, yang kelima, kesamaan hak,
Yang keenam itu keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. 10 prinsip pelayanan umum diatur dalam keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara. Sebagaimana ke-10 prinsip tersebut yaitu: 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kapasitas waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Tanggung jawab, 7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, 8 itu kemudahan akses, 9 kedisiplinan, dan 10 kenyamanan. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.